dari Pak Kepala mau mengarahkan lebih mendalam khususnya tentang mekanisme kerja amil zakat itu sendiri bagaimana, monggo kepada Pak Kepala kami silakan. Oke, terima kasih Ustadz Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Langsung saja adik-adik remas ya, Kiai Ustadz Takmir Masjid Nurul Huda yang saya hormati. Kenapa kami kok harus hadir? Saya harus turun Pak, saya seneng kalau ketemu jenengan gitu Pak, daripada ada di kantor. Pak Habibi WA bisa hadir, siap, pokoknya urusan keagamaan sebisa mungkin, walaupun tanpa saya pun bisa jalan, karena beliau ini saya yakin lebih, insya Allah bisa menjelaskan kepada kita semua. Atas nama kantor urusan agama KUA, kami terus mensupport Pak. Terus terang yang mengusulkan ini kemarin saya sendiri sama Ustadz Habibi. Saya pingin masjid di sini, dulu pernah ketika mantenan ya Pak. Alhamdulillah sudah terwujud SK-nya. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya, semangat kita untuk memakmurkan masjid melalui zakat. Ya, kalau sebelumnya zakatnya tidak terorganisir, nah dengan adanya UPZ ini bisa terorganisir. Nanti unsur-unsurnya di UPZ akan dibina terus sama Pak Habibi apa saja. Kan istilahnya kalau kita di masjid, infaknya masyarakat masjid biasanya dipakai untuk bangunan, ya, untuk memakmurkan masjid yang sifatnya fasilitas. Kalau mau ngasih orang yang fakir atau fukaha atau yatim boleh ndak? Ndak enak nanti diprotes orang, kan nonton Pak? Ndak enak kan gitu Pak? Perasaannya ndak enak. Memang iya, hati-hati memang. Karena dana masjid itu tidak ada kaul baik yang memperbolehkan atau yang melarang digunakan, istilah sekarangnya itu kreatif berinovasi atau berbid'ah untuk penggunaannya. Dibuat usaha, dibuat santunan, dibuat pinjam, simpan pinjam dan sebagainya. Itu kan hal yang baik ya Pak, karena zamannya kan ya. Apakah boleh? Tapi dalam kitab-kitab itu tidak ada yang memperbolehkan, tidak ada yang melarang. Konteks dalam hal infak sodako, zakat infak sodako itu maka akan lebih baik kalau kita diorganisir, karena negara itu punya namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, di bawah, unit paling bawah, mungkin dari level masjid atau kampung ada namanya UPZ. Nah di UPZ itu nanti bisa dibagi Pak, sudah bebas jenengan. Nanti dikasih semacam bidang-bidangnya, dana yang terkumpul baik UPZ yang masjid itu nanti jenengan ini untuk pendidikan, disampaikan saja sama jamaah semacam akad itu ini untuk dakwah, ini untuk sarana prasarana masjid, ini untuk sosial kalau perlu. Apa sosial? Ada masyarakat yang membutuhkan, masjid hadir di situ Pak, gitu loh. Dengan OPZ ini kita bisa nanti pelaporannya pun nanti akan ada namanya bidang-bidang ya, poin-poinnya. Ini untuk pendidikan, ini untuk dakwah, ini untuk ibadah, ini untuk sosial. Nah, maka harapan saya mudah-mudahan tambah maju melalui bimbingan dan penyuluhan dari Pak Ustadz Habibi. Saya kira untuk teknis-teknisnya sampean sampaikan. Saya sebagai kepala KUA juga sebagai KUA berterima kasih ya Pak Kiai. Kapan saja pun, ayo sama-sama belajar. Ustadz Habibi sama langsung saya dengan pengalaman mungkin di tempat lain, kita saling berbagi. Intinya satu tujuan kita, memakmurkan masjid kita. Namanya memakmurkan biasanya dengan dana Pak. Jadi namanya memakmurkan masjid itu dengan apa? Dengan program kerja. Sebelumnya program kerjanya kebersihan masjid, membangun masjid, kan gitu Pak ya. Memberikan bisyarah atau hadiah sarung kepada imam dan khotib. Perlulah ke depan memberikan santunan kepada fakir miskin. Nah, dari dana itu. Nah, insya Allah dengan UPZ ada potensi untuk bisa disalurkan karena ada aturan mainnya, ada bidang-bidangnya kan gitu. Jadi tidak seperti kemarin kita agak ragu, khawatir jadi fitnah ya. Khawatir jadi fitnah. Sekarang enak sudah. Untuk teknisnya nanti Ustadz Habibi yang menyampaikan. Intinya begitu. Saya juga bisa hadir di sini alhamdulillah.
Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Covid ini cepat selesai, Pak. Untuk ambil zakat UPZ itu ya pengumumannya dibuka mulai sekarang, besok dibuka tidak apa-apa. Sampai nanti disalurkan di sini dapat, tapi alangkah baiknya kalau kita mencari waktu wujud, itu mulai ku apik gitu. Malam dia biasanya memang Nah, iya. kalau di sini. Itu. Jadi waktu Jawas itu ketika awal bulan Ramadan. Itu dibuka bulan Ramadan kita puasa, itu Jawas boleh mengeluarkan zakat sampai masuk ke waktu wujud. Waktu wujud kapan? Guru Samsi, matahari terbenam. Cuma sedikit itu waktunya itu. Ya guru Samsi, matahari terbenam itu wajib. Itu waktu wujud. Nah, waktu wujud ini perlu kita pelajari bahwasanya yang saya ketahui seperti ini. Dan itu sesuai dengan yang ada di kitab. Orang wajib mengeluarkan zakat ketika di waktu wujud dia memang punya harta yang bisa digunakan untuk hidup malam itu dan satu hari waktu sholat id. Jadi satu malam satu hari ya. Jadi bengine sholat id, bengine itu masuk neng takbiran itu biasanya. Di awane hari sholat id itu sehari itu ada kelebihan. Ulama mengatakan soun satu sok, jadi 2,5 kg. Jadi dua harta 2,5 kg, lebih dari 2,5 kg. Wajib ledak teko iku hartane ndak wajib mengeluarkan sekalipun isake sugih. Umpamanya dia ndak duwe waktu iku, ndak duwe beras sing digawe zakat, ndak wajib zakat iki. Iku dalam kitab seperti itu. Kok isake sugih ndak wajib dia mengeluarkan zakat. Lek tengentokno ya sedekah jenenge duduk zakat seperti itu. Apa memperempat anak apa jenenge kejadian kayak sing apa bencana misalnya berarti gak wajib ya. Maksudnya Bencana berarti kan kayak kan duwe apa-apa terus. Iya, wajib. ini tidak wajib. Orang bencana tidak ada apa. Maksudnya makanan. Makanan ini urusannya makanan kekuatan yang dia miliki waktu itu ya. Tidak duwe umpamanya. Iya tidak wajib guys. Waktu itu. Itu waktu wujub ya. Waktu wujub ya. Makanya banyak ulama yang Kan oke. mengarahkan untuk menggunakan zakat ya malam itu ketika waktu wujub tokno karena itu merupakan syiar seperti itu. Tono ya lek cukup waktu ngarep ya ndak apa-apa, waktu Jawa sih ndak apa-apa. Cuma lebih bagus di waktu wujub ini. Sampeyan ngetokno lebih bagus. Malam dia Guru ya. Samsi, matahari terbenam maghrib niku Mas. Malam dia ya. Iya, malam ya tapi sedikit iku lho. Ah. Sedikit duduk iku semalam iku ndak. Soalnya setelah itu masuk waktu fadilah. Waktu fadilah ketika orang akan berangkat salat Id. Nah, termasuk sebelum salat Id itu waktu sunnah. Oh iya. Sebelum salat Id masuk waktu sunnah sak durunge khatib naik ke mimbar. Nah, dan setelah itu ada waktu karohah. Makanya ada jadi dalam hadis ini disebut itu merupakan sedekahun minas merupakan barang siapa orang mengeluarkan zakat sebelum sholat Id itu berarti dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya kan? Qobla sholat Id bahwa zakatul fitri itu bahasanya. Qobla sholat Id bahwa sebelum sholat id itu sebelum keduanya itu zakat fitrah. Iku nang hadis iku. Coba belain nang mari kita belain. Sebentar sambil kita baca ya. Hadis Waktu fadilah ya pada subuh sampai enggak. berangkat. segede lah terus Zaidi, fadilah zaidi. sing suruh niku nggih segede kan Zaidi. Lagi lho. Zakatul fitri itu rotal li ibu waktu kematal anil lagwi warrafasi. Faman addaha qabla salatil idul fitri wa huwa zakatul fitri. Zakatul fitrati. Lagi ya, hadis Ibnu Eling. Wa huwa zakatul fitrati. Barang siapa mengeluarkan sebelum salat Id berarti itu namanya zakat fitrah. Waman kharaja ba'daha itu adalah sedekahun minas sedekah. Barang siapa mengeluarkan setelah salat Id berarti itu sedekah dari sedekah. Iki sing sering tak waca jaman biyen aku ndak paham, iku ana nang khutbah Jumat biasanya. Tapi garapan umum. Ternyata sedekah minas sedekah ini bukan sedekah biasa, tapi ini termasuk zakat. Tapi masuk waktu karoha, waktu makruh. Awake dhewe lek ngetokno setelah sholat id itu bisa makruh hukumnya. Bisa tapi makruh. Makruh. Bahkan itu bisa menjadi sunnah ketika ditaklek atau digantungkan ada keluarga kita yang akan datang dan dia termasuk mustahik yang berhak menerima itu jadi sunnah. Kemudian aku ngenteni dulurku sing teko ae kok aku zakat mari salat Id oleh dulurku ana sing teko dhek ndak mampu iki berhak untuk dikasih zakat. Malah itu menjadi suatu kesunahan. Niku seperti itu. Niku keterangane wonten insyaallah lek
mboten teng ihya teng anu teng napa teng ianah insyaallah tenang. Kula niki sing tak pelajari ya kitab ini kok. Dengan ihya ianah terus korek kalau niki kitab jenengan apa? Kali Rahmatul Ummah kitab 4 mazhab niku. Ya lek melok mazhab itu enak ae. Mazhabnya nih. Jadi kita konsekuensi kepada Imam Syafi'i seperti ini ya. Imam Syafi'i. Nah, dan setelah guru Samsi, jadi satu hari setelah sholat Id itu masuk waktu tahrim haram wis. Enggak oleh ngetokno iki. Paham ya ini? Nah, makanya kita sebagai amil zakat yang ada di sini UPC khususnya nanti alangkah baiknya itu nanti mengeluarkan zakat fitrah ini itu ya malam itu diselesaikan, jangan sampai tersisa. iya, jangan sampai tersisa maksudnya. Jangan sampai tersisa dan jangan sampai melebihi waktu yang telah ditentukan. Ya lek iso wis sak guru ki salat Id wis entek berhasil. Terus ampun Ambil zakat itu apa saja, apa syarat sahnya nanti tak bacakan nanti. Ya, tapi ono niku Pak ben sampean lebihan. Termasuk kan kalau orang fasik tidak oleh, harus menjadi orang adil yang termasuk ambil zakat. Seperti itu. Fasik maksudnya fasik ini melakukan dosa kecil tapi terus menerus, itu fasik. Atau dosa besar satu kali. Seperti apa dosa besar? Yo koyo ngombe khamr. Itu udah oleh jadi ambil zakat itu. Maksudnya pasti oleh. Kudu tobat sih. Tobat oleh. Boleh susu. Ya, ya ono fadil apa ono kelebihan lah tadi. Ada hikmahnya maksudnya. Ya untuk selanjutnya untuk mekanismenya mungkin dari Pak Kepala mau mengarahkan lebih mendalam khususnya tentang mekanisme kerja amil zakat itu sendiri bagaimana.